Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai hadis dan as-sunnah yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Syifa Nurwahidah Mustaghfirah, NPM 24009, Rosita Dewi, NPM 204.021, Ana Meisya Rahmi 204.026, Tasya Alfianita Solihah 24029, dan Siti Hajar Nurhasanah 24038. Hadis dan as-sunnah. Pengertian hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dan as-sunnah. As-sunnah menurut bahasa Arab adalah at-thoriqah, yang berarti metode kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku, baik terpuji maupun tercela. Kata tersebut berasal dari kata as-sunan yang bersinonim dengan at-thoriq, berarti jalan. Kata as-sunnah sendiri asalnya diambil dari perkataan orang Arab. Sanantu asyaya'a bil misan, idza amartuhu alaiha yu'athiri fihi sanan ay-thoriqan. Artinya, aku menggambar atau menajamkan sesuatu dengan gerinda. Jika aku menorehkannya di atasnya hingga membekaslah sebuah guratan atau jalan, yakni jalan atau alur. Pengertian as-sunnah secara bahasa atau etimologi as-sunnah secara bahasa berasal dari kata sana yasinu dan yasunu sunan dan masnun, yaitu yang disunahkan. Sedangkan sana amr artinya menerangkan atau menjelaskan perkara. As-sunnah juga mempunyai arti at-thoriqah atau jalan, metode atau pandangan hidup, dan as-sirah atau perilaku yang terpuji dan tercela. Hadis dan as-sunnah. Perbedaannya, sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum syara yang termuat dalam Al-Quran. Sedangkan hadis mencakup perilaku Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun tidak. Perbedaan lain, sebagai penjelas Al-Quran, sunnah Rasul diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Sedangkan hadis ditulis oleh para ulama sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan, maka kebenarannya tidak dapat dijamin secara mutlak. Hadis dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri atau sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambahkan oleh sumber lain. Hadis memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal pertama, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Keempat, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis melewati 3 tahap secara umum. Yang pertama, penulisan hadis. Yang kedua, pengumpulan hadis. Yang ketiga, pembukuan hadis.
Pertama, penulisan hadis dimulai sejak zaman Nabi SAW pada masa turun wahyu. Namun penulisan hadis di zaman Nabi hanya dengan jumlah yang terbatas, agar tidak terjadi campuran antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabawi, sehingga terpisah dengan jelas wahyu Al-Quran dan ucapan Nabi SAW yang kita kenal dengan hadis-hadis. Pengumpulan hadis dimulai di zaman tabi'in, di mana sebagian tabi'in mengumpulkan hadis-hadis dari gurunya, dan hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam tulisan yang dikenal dengan Shafifah atau kumpulan lembaran catatan-catatan hadis, seperti Shafifah Sa'id bin Jubair, murid sahabat Anas bin Malik, dan Bashir bin Nuhaik, murid dari Abu Hurairah. Kemudian berlanjut dengan melakukan pengumpulan hadis dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih luas di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang memerintahkan para ulama di masanya untuk mencari hadis-hadis Nabi, kemudian dituliskan pada lembaran-lembaran lalu dikumpulkan. Dan inilah awal mula pengumpulan hadis-hadis dalam jumlah yang lebih banyak dan dilakukan secara masif. Pengumpulan hadis ini dikenal dengan pengumpulan hadis yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Pada masa kedua Hijriyah, masa Atba'ut Tabi'in, pada masa ini pembukaan hadis dimulai. Perbedaan pembukaan hadis di masa Atba'ut Tabi'in dengan yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, bahwa Imam Az-Zuhri hanya mengumpulkan hadis dalam catatan dan dikumpulkan tanpa dilakukan pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukaan di sini adalah hadis-hadis dikumpulkan dan disusun menjadi buku, yaitu hadis-hadis suatu permasalahan pada satu buku atau satu bab pada sebuah buku. Artinya, hadis dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penyusunan tertentu, di mana sebelumnya hanya dilakukan pengumpulan dan penulisan saja. Buku-buku hadis yang ditulis pada zaman Atba'ut Tabi'in diantaranya adalah 1. Al-Muhafsah karya Imam Abdurrazzaq As-Sa'ani. 2. Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Kitab Az-Zuhud karya Imam Abdullah bin Mubarak. Macam hadis. Macam-macam hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis syahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. 1. Hadis syahih. Kata syahih menurut bahasa berasal dari kata syaha, yashihu, syuhan, wa syahitan, wa syahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang syah, dan yang benar. Para ulama bisa menyebut kata syahih sebagai lawan kata dari kata syakib atau sakit. Maka hadis syahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Syarat-syarat hadis syahih. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat, ingatannya atau kecerdasannya tidak ada cacat atau rusak. B. Bagian hadis syahih. 1. Hadis syahih lidatih. Artinya hadis syahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagai disebut di atas, atau hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. 2. Hadis syahih lighairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada umumnya memiliki kelemahan pada aspek kedahabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis syahih. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan. 1. Para periwayanya yang adil. 2. Kedabitan perawinya di bawah perawi hadis syahih. 3. Sanad-sanadnya bersambung. 4. Tidak terdapat keganjilan atau syadz. 5. Tidak mengundang ilat. Pembagian hadis hasan. 1. Hadis hasan lidatih. Yakini hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. 2. Hadis hasan lighairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari orang masyhur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fisik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang
semisal dan semakna dari suatu segi yang lain. Dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Pembagian hadis dhaif. 1. Dhaif dari sudut sandaran matanya. Dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi dua, yaitu A. Hadis mauquf, adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. B. Hadis maqtu, adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya. Akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kethiqahannya. 3. Dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. A. Hadis maqlub, adalah hadis yang mukhalafah, menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. B. Hadis mudraf atau disisipkan. Secara terminologi, hadis mudraf adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. C. Hadis musyahaf, adalah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Perubahan juga dapat terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula. 4. Dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. A. Hadis maudhu, yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. B. Hadis munkar, adalah yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. 5. Dhaif dari segi persambungan sanadnya. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya adalah hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'zal, dan hadis mudalas. 6. Berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Ini ada beberapa pendapat. 1. Melarang secara mutlak. 2. Membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat. Pertama, hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengindikasikan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya ikhtiyat atau hati-hati belaka. Kelompok 5, semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.